Yang kelima, penyampaian ekoenzim competition. Yang keenam, tanya jawab. Yang ketujuh, penyerahan sertifikat. 8, dokumentasi. Dan yang terakhir, penutup. Oke, biar gak lama-lama nih, langsung ke acara selanjutnya ya, yaitu sambutan dari founder Green Sea Initiative Indonesia, Kak Muhammad Yani, namun diwakilkan Mbak Halimah. Apa sudah bergabung? Oke, halo Naili, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Kak. Oke, terima kasih. Gimana nih Assalamualaikum. kabarnya? Oke, Alhamdulillah, kabar Mbak Halimah baik. Naili sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Oke, Kak Naili kelihatannya cerah banget ya hari ini. Alhamdulillah. Secerah hatiku juga. Semoga kabar teman-teman juga gitu ya. Walaupun yang masih baru bergabung ada 43 orang ya sama panitia. Is oke, nggak apa-apa. Teman-teman nanti akan nyusul ya yang ada di grup. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Kak Sarah karena sudah bersedia ya sebagai pemateri pada malam hari ini yang akan cerita nih gimana pengalaman dan cara pembuatan dari ekoenzim sendiri. Mbak Lima sendiri baru pertama kali teman-teman mempelajari ini dan sangat-sangat bersyukur karena Kak Sarah ini udah pengalaman di bidang itu. Jadi Mbak Lima berharap teman-teman nanti bisa manfaatin nih. Apa-apa yang belum paham tanya aja ke Kak Sarah ya. Oke. Yang kami hormati juga Kak Yani selaku founder, tapi Kak Yani belum bisa hadir teman-teman karena di jam yang sama Kak Yani itu belum selesai rapat gitu katanya. Akhirnya Mbak Lima tuh akhirnya yang diutus. Kemudian Pak Presiden juga belum bisa bergabung karena beliau ini berperan ini teman-teman apa tuh jadi panitia paskib ya untuk 17 Agustus. Jadi beliau nggak bisa karena latihan. Terus ketua panitia kita juga lagi lembur di pekerjaannya teman-teman. Akhirnya Mbak Halima. Tapi Mbak Halima sangat bersyukur karena panitia sangat antusias banget gitu ya, yang sudah menyiapkan dari beberapa hari yang lalu menyiapkan acara ini. Mbak Halima sangat bersyukur. Apalagi ke seluruh peserta nih, ada yang dari Duta Inisiatif, ada yang dari Polsa, dan ada juga yang dari umum gitu. Yang dari Duta Inisiatif boleh dong komen di bawah di chat. Ayo, siapa aja nih yang dari Duta Inisiatif? Oke, hadir. Oh, ini Kak Feby jadi panitia. Siapa lagi? Dutif garis keras. Arniati, Kaltim hadir. Mantan fasilitator. Ih, ini Kak Aswi ya. Loila, lu siapa nih? Hadir, hadir. Rina Miko. Iya. Oke, Dutif menyala. Terima kasih untuk Dutif. Yang dari Prosa ada? Oke, kita sama-sama keluarga Green Sea Initiative Indonesia ya, teman-teman. Ada juga dari umum, Mbak Lima sangat bersyukur karena teman-teman punya ketertarikan untuk belajar lebih jauh lagi. Karena belajar tuh nggak kenal usia ya, teman-teman. Dutif Jabar hadir. Baik, ini karena udah setengah 8 ya, setengah 8 malam. Jadi Mbak Lima pikir Mbak sambutannya nggak usah banyak-banyak, biar langsung diperbanyak di Kak Sarah aja gitu ya. Karena Mbak Lima udah ngelihat wajah-wajah yang nggak sabar ya, nggak sabar mendengarkan penjelasan dari Kak Sarah terkait apa itu ekoenzim, terus gimana sih caranya. Terus tadi disebutin ya, kalau akan ada pembacaan panduan kompetisi teman-teman. Jadi nanti akan ada lombanya. Makanya teman-teman terus-terusan di Zoom ini sampai akhir karena akan ada info menarik di belakang. Gitu. Baik, terima kasih. Mbak Lima berharap teman-teman bisa belajar lebih banyak ke depannya di berapa jam ya? Mungkin 1 jam ke depan. Terima kasih, Mbak Lima ucapkan selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lima kembalikan kepada MC. Silakan Kak Naili. Oke, terima kasih ya Mbak Halimah atas sambutannya yang luar biasa. Eh, Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan CV atau pengenalan pemateri. Sebelumnya boleh nih kita sapa dulu pematerinya. Halo Kak Sahara, sudah bergabung? Halo, sudah.
Oke, gimana Kak kabarnya? Oke, saya izin membacakan CV dari pemateri hebatnya ya teman-teman. Oke, Sahara Putri Ayu Kenanga Gunawan merupakan nama lengkap beliau, biasa dipanggil Kak Sahara. Kak Sahara merupakan lulusan kesehatan masyarakat dengan spesialis kesehatan lingkungan, dan Kak Sahara juga bersemangat untuk mengatasi tantangan kesehatan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah air. Ada juga riwayat pendidikannya Kak Sahara, yaitu, alumni dari SMA Negeri 1 Sindang di tahun 2016 sampai 2019, juga alumni dari Udayana University di bidang kesehatan masyarakat dengan konsentrasi kesehatan lingkungan di tahun 2019 sampai 2023. Ada juga ini teman-teman pengalaman kerja dari Kak Sahara, eee, di beliau pernah kerja di CV Alam Raya di bagian proyek dan desain staff di bulan Juni sampai bulan Juli di tahun 2022. Juga pernah penelitian kesehatan lingkungan di Public Health Udayana University, di tahun 2022. Juga staf administrasi dan analisis lingkungan produksi di PT Proja Nusantara Jaya pada Januari 2023 sampai sekarang. Ada juga nih, pengalaman organisasi dari Kak Sahara. Beliau merupakan anggota aktif kelompok mahasiswa peduli lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di tahun 2019 sampai 2022. Kak Sahara juga pernah jadi Kepala Direktorat Penelitian dan Pengembangan di Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat di tahun 2021 sampai 2022, dan pemimpin cabang Kohati Denpasar di Korps Himpunan Mahasiswa Islam Wati di bulan Januari 2024 sampai sekarang. Juga merupakan Wakil Presiden Parlemen Muda Bali untuk Air di tahun 2023 sampai sekarang. Dan juga masih banyak banget nih teman-teman, ada honor and award, ada research and publication, community dan lain-lain sebagainya. Soalnya ini terlalu banyak ya teman-teman, biar, bisa juga dibaca sendiri di share screen-nya, juga biar lanjut di pematerinya biar cepat, tersampaikan. Oke, ke acara selanjutnya yaitu penyampaian materi, bisa nih, dilanjutkan untuk Kak Sahara. Oke, terima kasih Naili. Oke, teman-teman aku izin untuk share screen ya. Oke, semoga sudah terlihat ya teman-teman. Sudah terlihat ya kanvanya ya? Kita slideshow dulu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada Green Initiative Indonesia yang sudah mengundang untuk kedua kalinya di acaranya teman-teman. Dan aku senang banget karena bisa banyak ngobrol dan juga sharing education. Salah satunya hari ini kita akan belajar tentang ekoenzim. Tapi sebelum itu, saya buka dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Oke, teman-teman. Jadi nanti penyampaian materinya nggak banyak, tapi nanti teman-teman mungkin sudah banyak baca-baca juga karena this is a competition yang seharusnya teman-teman udah ada sedikit banyaknya cari tahu ya. Jadi mungkin saya akan menjelaskan secara singkat melalui pengalaman saya. Kalau misalkan dibilang expert di bidang ekoenzim, nggak juga, tapi saya belajar terkait ini melalui Balut Parliament for Water gitu. Jadi nanti mungkin bisa sharing banyak hal yang mungkin teman-teman masih banyak ingin bertanya lebih jauh tentang apa sih ekoenzim, kemudian in future potensialnya itu seperti apa dan sebagainya. Oke, kita lanjut dulu. Tadi terima kasih ke Naili udah sempet membacakan CV aku secara panjang, tapi ini secara singkatnya aku akan mengenalkan diri aku lagi. Perkenalkan teman-teman, nama aku Sahara Putri Ayu Kenanga Gunawan. It's too long, itu panjang banget emang, tapi teman-teman bisa panggil aku Sahara atau Kak Ara. Oke.
Jadi beberapa notable, achievement yang pernah aku dapat, di sini aku masih menjabat sebagai Vice President of Balut Permanent Water. Terus last week aku juga bergabung di Green Z Initiative ini, di COO atau Chief Operational Officer bareng Kak Yani. Kebetulan Kak Yani salah satu sahabat baikku dan diminta untuk bersama-sama growing together in this organization. Jadi aku accepted and then aku sempat juga jadi best graduate atau mahasiswa terbaik dari Udayana University di Fakultas Medical Faculty, fakultasnya kedokteran, tapi program studinya di kesehatan masyarakat, konsentrasinya memang di kesehatan lingkungan. Terus pernah juga dapat nominated atau dapat penghargaan sebagai anak muda yang memang bergerak di Green Entrepreneur dan juga saat ini bekerja sebagai analis lingkungan dan emang masih aktif di beberapa organisasi gitu. Jadi teman-teman kenapa perlu tahu background aku biar nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang memang berkaitan dengan hal tersebut aku usahain bisa banyak jawab dan banyak sharing. Tapi karena keterbatasan ilmu juga mungkin nanti kita sama-sama untuk belajar ya. Yang aku tahu pasti aku jawab secara detail. Oke. Selanjutnya, apa yang akan kita pelajari malam hari ini, kurang lebih ada 5 dan ini slide-nya juga nggak banyak, kalau nggak salah nggak lebih dari 10 slide. Jadi teman-teman keep going dan catat hal-hal yang teman-teman mau tahu. Yang pertama kita akan belajar apa itu ekoenzim, kemudian, apa yang kita sebetulnya butuhin untuk bisa membuat ekoenzim ini, kemudian yang ketiga, how does the process work, gimana sih si ekoenzim ini bisa, apa ya, bisa terjadi atau proses di dalamnya seperti apa, kemudian yang pasti benefits and uses-nya untuk apa, dan yang terakhir, challenge, solution, and juga future potential-nya seperti apa. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan lanjut, apa sih sebenarnya ekoenzim? Mungkin teman-teman udah tahu ya, secara garis besar, ya ekoenzim itu larutan fermentasi gitu. Sebenarnya yang biasa kita kenal itu kan bukan fermentasi ya, jadi kalau bahan organik, sisa-sisa organik itu biasanya kan kita buat pupuk, ya kan. Nah, kalau sekarang tuh dia dibuat dalam bentuk larutan yang difermentasi gitu ya, dari limbah organik yang memang sama gitu. Bisa buah, bisa sayur, ataupun bahan organik lainnya. Tapi kalau misalkan yang penguraiannya lebih cepat, itu yang bahan organik basah, kayak buah dan sayur. Tapi kalau misalkan organik kayak daun kering, dan sebagainya, itu mungkin bisa, tapi belum banyak yang coba ya. Dan ada yang pernah coba, katanya itu lama banget, lebih dari 3 bulan ya. Jadi kalau misalkan yang normal, sampai dia benar-benar bentuknya cairan, itu biasanya dia bahan organik yang basah. Kemudian ditambahkan gula, gulanya gula merah ya, dan juga air. Kemudian larutan ini bisa digunakan banyak hal, nanti kita bahas di belakang. Yang pasti dia kenapa jadi viral, karena ternyata kandungan di dalamnya betul-betul amazing ya, bisa buat banyak hal dari bahan-bahan organik yang mungkin di dalamnya juga udah ada nutrisinya gitu. Kita lanjut dulu, itu sekilas tentang ekoenzim. Kemudian apa aja ya alat sama bahan yang teman-teman perluin, kurang lebih kayak gini ya alat-alatnya, kayak wadah fermentasi, timbangan, karena nanti ada perbandingan ya proporsionalnya, kemudian sendok atau alat pengaduk, kemudian saringan, pipet atau corong, penutup wadah. Sebenarnya yang paling esensial yang teman-teman butuhin tuh cuma tempat ya, kemudian harapannya si bahan makanan ini bisa dimasukin lewat tutup botolnya itu, baru kemudian, alat-alat yang lain bisa dimasukin tanpa hal-hal yang mungkin agak sedikit tricky juga nggak perlu gitu. Misalkan contoh kalau misalkan teman udah tahu perbandingannya kayaknya timbangan itu bisa ditiadakan karena timbangan agak susah ya nyarinya ya. Jadi harapannya ketika nanti teman-teman ada penugasan untuk bikin ekoenzim itu tidak menjadi masalah ya untuk alat-alatnya ya. Kemudian saringan itu untuk yang di akhir ya, jadi nanti ada penyaringan untuk, fermentasi akhir. Kemudian penutup wadah, ini teman-teman bisa pakai botol yang biasa ya, bisa pakai botol Aqua besar atau kalau biasanya kita pakai Derigen ya. Jadi nanti aku kasih tahu. Sebelumnya juga kayaknya ada ya, yang tadi di fotonya itu, kalau di sini pakainya sorry, kalau di sini pakainya botol, kalau aku kemarin pakainya di Derigen gitu. Kemudian bahannya yang pasti ada limbah organik, gula,
air ya, gula merah, gula pasir atau molase. Nah, aku biasanya pakai gula merah ya, karena mungkin lebih cepat ya untuk, apa namanya, karena kadar gulanya lebih tinggi, jadi dia lebih cepat untuk bisa menguraikan. Kemudian ada air dan juga terakhir mikroorganisme. Nah, sebenarnya mikroorganisme ada yang bisa menjadi katalis, ada yang biasanya dibiarin aja tanpa ada penambahan mikroorganisme lain gitu. Kemudian, nah ini contoh kemarin kami dari Balut Parliament for Water itu, membuat ekoenzim bersama ya. Jadi, sebenarnya kita cuma diajarin awalnya, karena proses ini lama ya teman-teman 3 bulan. Nah, karena prosesnya lama dan kita butuh untuk, programnya itu, jadi, secara nggak langsung kita skip untuk proses fermentasinya. Jadi di awal kita buat, ada workshop-nya juga yang kayak teman-teman lihat ya. Jadi bahan organiknya itu kalau misalkan, produk si ekoenzimnya ini akan dipakai untuk kehidupan kita sehari-hari, kayak contohnya untuk jadi bahan kosmetik dan sebagainya, itu disarankan untuk di-filtering dulu bahan organiknya, tapi kalau misalkan itu untuk pembersihan atau untuk dicelupin ke air, untuk pemurnian dan sebagainya, itu nggak perlu dipisah-pisah yang memang filtering banget sampai bersih, nggak perlu gitu. Jadi langsung dimasuk-masukin, terus udah ada air gulanya pada saat itu, jadi tinggal dimasukin, habis itu selesai kita tunggu 3 bulan sampai semuanya yang di sini ya teman-teman ya, ada buah-buahan, sayur-sayuran itu melebur jadi satu, jadi bener-bener kayak sari-sarinya aja di bawah gitu. Baru nanti kita, saring gitu. Nah ini foto sama teman-teman di Balut Farm for Water, ini di Danau Buyan gitu. Nah ini sebenarnya juga teman-teman kalau misalkan nanti si ekoenzim ini mau dituang ke sungai, untuk pembersihan ya, pembersihan lingkungan dari bau, dia bisa, penjernihan juga dia bisa. Karena dia bisa mengikat ya, mengikat kotoran-kotoran atau zat-zat organik maupun anorganik ya. Jadi ini perlu ada juga perhitungan, pengencerannya harusnya, karena kalau misalkan terlalu banyak itu juga nggak bagus untuk populasi yang ada di bawahnya gitu. Jadi nanti kalau teman-teman dapat penugasan, kalian harus tahu dulu historical dari danau atau sungainya, dia udah pernah dikasih ekoenzim atau belum, terus sebanyak apa dan sebagainya. Kemarin aku lihat juga ya competition, timeline-nya itu cukup mepet, jadi aku saranin teman-teman kalau mau lebih baik belajar sama yang ekoenzim lembaga-lembaga yang ada di sana, di daerah kalian masing-masing, terus minta untuk ekoenzim yang sudah mateng kalian bawa gitu. Tapi nanti ekoenzim yang dibuat, kalian buat juga gitu. Jadi kalau di Balut Permen, kita kasih dirigennya, kemudian kita kasih bahannya, tapi kita ambil yang udah mateng gitu. Jadi tukeran ibaratnya. Oke, kita lanjut. Ya, how does the process work? Jadi gimana sih sebenarnya, si ekoenzim ini berproses ya? Di sini udah ada ya. Jadi dari apa namanya, dari sayur organik, kemudian buah-buahan dan lain sebagainya, kemudian di sini ada gula, ditambah air jadi kayak gini ya. Cuman ada air, gula, sisa buah dan sayur. Nah, terus prosesnya kayak gimana ya? Pertama, setelah dikumpulkan, disiapkan, dimasuk-masukkan ya, dicampurkan ya, si ketiga bahan ini, baru nanti dia masuk ke proses yang namanya proses fermentasi, ya. Nah, proses fermentasi ini nanti ada terjadi hidrolisis sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Nih, teman-teman pasti belajar ya yang IPA ya, pasti paham ya tentang ini. Jadi ada perpecahan sukrosa di dalam sana sampai jadi glukosa dan fruktosa. Karena kita tahu ya di dalam sayuran dan buah-buahan itu ada, kandungan sukrosa ya. Kemudian fermentasi glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida. Jadi ada 2 terjadi fermentasi ya, pertama hidrolisis dulu, kedua baru masuk ke fermentasi dari si glukosanya ini menjadi etanol dan karbon dioksida. Kemudian fermentasi asam laktat, kemudian ada fermentasi asam laktat, ini glukosa diubah menjadi asam laktat oleh bakteri asam laktat. Nah, karena di situ mulai asam, jadi kayak apa namanya, mulai terjadi pengasaman ya, di situ nanti ada terjadi pertumbuhan bakteri asam laktat itu sendiri. Nah, kemudian produksi enzim dan asam organik. Nah, nanti di dalam yang sudah tercampur itu ya, karena tadi ada penambahan gula dan lain sebagainya, nanti terproduksilah beberapa enzim, kayak enzim protase, amilase, sama lipase. Kemudian asam organiknya ada asam asetat dan asam sitrat. Kemudian nanti ada penguraian bahan organik di situ ya, dengan bahan-bahan yang sudah dimasukkan, nanti ini enzimnya terpecah dari protein, pati dan lemaknya. Kemudian ada maturasi dan penyelesaian fermentasi, ini tahap akhir ya.
tahap akhir untuk maturasi itu pematangan bahasanya kalau di kita ya, yang lebih gampangnya. Jadi ada, maturasi, proses fermentasi selama minimal 3 bulan ya. Jadi paling paling cepat itu 3 bulan, tapi kalau mau dipercepat lagi itu bisa pakai molase ya, jadi ditambahkan bahan untuk penguraiannya gitu. Jadi itu prosesnya dan terakhir disaring, disaring ekoenzimnya, kemudian udah deh ditutup dan udah bisa dipakai gitu. Kemudian apa sih ingredients yang ada di dalamnya? Kayak kandungan-kandungannya tuh apa sih yang bikin akhirnya si ekoenzim ini viral ya teman-teman ya. Jadi kayak banyak banget peneliti yang akhirnya yakin bahwa kandungan di dalamnya tuh bener-bener bisa bikin atau bisa jadi ekstraksi banyak bahan ya, termasuk bahan kosmetik. Yang pertama di sana karena terproduksi beberapa enzim kayak protase, amilase, lipase, enzim-enzim lainnya ini bermanfaat untuk memecah protein, pati, dan lemak sehingga efektif sebagai pembersih dan pengurai limbah gitu. Jadi nanti dia bisa, misalkan dituang ke sungai, dia bisa membersihkan sungai itu gitu dengan sendirinya ya, dan juga bisa menguraikan limbah. Misalkan di sana ada limbah kimia atau limbah organik, itu dia bisa mengikat dan memecah itu gitu. Kemudian ada asam organik, tadi asam-asamnya sudah disebutkan ya. Dan ini bisa, sebagai pengawet alami, antimikroba, dan membantu dalam proses pembersihan dan penguraian. Kemudian vitamin yang terbentuk, ini ada beberapa vitamin karena di buah dan sayur sendiri kan dia udah ada ya vitaminnya ya. Jadi, dia juga sangat bisa untuk meningkatkan aktivitas enzimatik dalam ekoenzim itu sendiri ya. Jadi vitaminnya untuk dia sendiri dan kalaupun dituang untuk pembersihan lingkungan itu juga dia bisa bermanfaat. Kemudian ada mineral, pupuk cair ya, dia bisa dipakai pupuk cair. Jadi ada beberapa perusahaan yang sudah mulai mengembangkan ekoenzim ini untuk komersialisasi gitu. Jadi si cairan ini dijual untuk pupuk cair gitu. Karena kan kita nyari pupuk agak susah ya, apalagi pupuk pestisida udah sangat mencemari ya. Dan ini mungkin menjadi salah satu solution ya untuk pertanian yang berkelanjutan gitu. Kemudian ada mikroorganisme, ini bisa juga menjadi keseimbangan mikrobiota lingkungan ya. Kemudian gas, nah, gas ini juga, bisa diaplikasikan dalam pertanian. Nah, katanya dari beberapa peneliti yang sudah coba meneliti turunannya, si ekoenzim ini bahkan nanti bisa jadi biofuel ya. Jadi bisa jadi, alternatif untuk biogas karena dia menghasilkan metana juga untuk beberapa hal gitu. Kemudian yang terakhir zat antimikrobial, aplikasi pembersih dan sanitasi. Mungkin teman-teman udah nggak awam ya kalau ekoenzim ini bisa untuk ngepel, bisa untuk ngebersihin, gitu-gitu ya. Terus kita lanjut dulu, what are the benefits and uses? Nah, ini beberapa hal yang mungkin teman-teman nanti kalau misalkan bisa menemukan salah satu inovasi lain, selain daripada yang disebutkan ini, I think it's better ya, atau itu bakal jadi incredible banget, yang bakal jadi nilai plus, si ekoenzim ini turunannya apa, dan dia bisa dijadiin produk apa, gitu. Nah, beberapa yang aku tahu dan yang aku riset, itu yang pertama yang pasti ya, pengolahan sampah organik ya. Dengan nggak langsung kita sebenarnya sudah mengurangi sampah-sampah organik yang mungkin tidak terkelola dengan baik gitu. Yang kedua, pembersih lingkungan dan rumah tangga, kayak contohnya di danau-danau, kemudian di sungai, itu dia bisa bantu untuk ngebersihin. Kemudian rumah tangga, dia bisa jadi disinfektan, kemudian juga bisa jadi, apa namanya, pembersih lantai, pembersih kaca, dan lain sebagainya gitu. Kemudian pertanian dan peternakan berkelanjutan, tadi dari gasnya dia bisa dihasilkan, dia juga cairannya bisa untuk pupuk organik gitu, tapi dengan pengenceran tertentu ya teman-teman, karena kadarnya si ekoenzim ini cukup tinggi dan asamnya juga cukup tinggi, kalau dia langsung dituang itu tanamannya bisa mati, tapi kalau dia dilakukan beberapa kali pengenceran itu bisa untuk, pupuk cair organik gitu. Yang terakhir, ada beberapa riset juga yang bilang bahwa ekstraksinya itu bisa jadi untuk produk kecantikan gitu. Kemudian yang terakhir, what are the challenges, solution, and future potential? Yang pertama, challenge dari ekoenzim itu sendiri apa sih? Yang pertama ya, konsistensi and quality control. Jadi teman-teman mungkin ya yang bergerak di lingkungan tuh tahu banget, banyak banget yang namanya alternatif tentang lingkungan, mulai dari, apa namanya, panel surya, motor listrik, kemudian biodegradable, kemudian recycling, lain sebagainya, banyak banget. Cuman yang bisa berjalan sampai konsisten itu rasanya juga sedikit gitu. Jadi mungkin ekoenzim ini harus perlu yang namanya konsistensi ya dari, apa ya, dari produsen-produsen yang mungkin
bisa memproduksi itu lebih banyak lagi gitu, untuk memproduksi produk-produk yang memang sudah jadi gitu, bukan dalam bentuk mungkin cairan lagi gitu. Makanya yang tadi aku bilang mungkin kalau dari segi penilaian kalau aku mungkin jadi judges-nya atau panelis-nya aku bakal cari, turunannya ya. Jadi turunan dari ekoenzim itu apa sih, bisa jadi apa sih gitu. Kemudian quality control karena nggak semua bahan organik itu masih bagus ya untuk dijadikan fermentasi. Jadi kalau misalkan udah pilihan, bahannya bagus, itu rasanya juga hasilnya bagus. Cuman kan kita perlu adanya quality control. Kedua, scalability. Ketiga, limited awareness and acceptance. Jadi karena mungkin masih sedikit ya orang yang menerima ini. Kemudian regulatory heartless, ya jadi dari pendukung atau dukungan kebijakan juga masih belum ada dukungannya. Kemudian cost and production, karena mungkin ini belum banyak yang produksi, jadi rasanya bahannya masih mahal dan aplikasinya juga masih mahal gitu. Padahal ya sesederhana itu kita memilah sampah, sampah organik, terus kita jadikan fermentasi gitu. Kemudian setelah terakhir itu solution. Nah, solution ini seperti apa sih gitu dari kelima ini? Yang pertama standardization ya. Jadi maksudnya itu adalah kita harus punya standar-standar tertentu dari quality control, kemudian consistency itu seperti apa di setiap daerah untuk bisa mempertahankan ya, manfaat dari ekoenzim ini untuk memudahkan kehidupan manusia sehari-hari gitu. Yang kedua, teknologi, advancement. Jadi kalau ada teknologi yang mungkin lebih bersifat, memudahkan ya dalam membuat ini. Karena yang pertama kan lama ya, kemudian produk jadinya juga kita belum tahu seperti apa. Kemarin ada yang udah bawa sih dari dosen salah satu university, dia bawa bentuknya sabun sama bantalan gitu. Jadi untuk terapi sama dia pakai untuk, turunan sabun gitu dan sabunnya udah udah dicoba banyak orang dan ternyata banyak orang juga cocok gitu untuk pakai produk ekoenzim untuk sabun. Kemudian educational campaign, untuk meningkatkan awareness dan acceptance itu memang perlu adanya, edukasi ya, salah satunya seperti ini. Kemudian policy support juga, support terhadap kebijakan. Jadi teman-teman yang mungkin di hubungan internasional atau memang dekat dengan pemerintah, mungkin ini bisa disuarakan terkait bagaimana sih ekoenzim ini bisa mengurangi dan bisa menjadi, eee, banyak hal solusi dari permasalahan di Indonesia. Salah satunya tentang pertanian ya, pertanian berkelanjutan. Kalau misalkan teman-teman tahu di berbagai daerah tuh banyak banget yang kekurangan pupuk gitu. Dengan hadirnya ekoenzim ini mungkin bisa membantu petani, dan ketika petani itu terbantu, otomatis kesejahteraan mereka juga meningkat dan perputaran ekonomi juga semakin membaik gitu. Dan terakhir cost reduction and strategies. Jadi harus ada plan dan roadmap seperti apa sih pengeluarannya, kemudian produksinya, pemasarannya, dan lain sebagainya gitu, untuk mengurangi si cost production ini. Kalau nanti mungkin teman-teman salah satu di antaranya mau jadi green entrepreneurship gitu. Kemudian future potensialnya seperti apa? Yang pasti ya waste management dia bisa mengurangi banyak sekali, sampah-sampah yang mungkin sebetulnya bisa dikelola gitu. Yang kedua di agriculture ini bisa banget untuk jadi pertanian berkelanjutan, kemudian cleaning product atau produk-produk kimia itu kita bisa ganti ya dengan ekoenzim. Kemudian water treatment, yang terakhir adalah bioenergi gitu. Jadi bioenergi itu banyak banget yang tadi aku sebutin ya. Jadi bisa jadi biogas, bisa jadi mungkin biopanel dan lain sebagainya gitu. Karena memang dari segi ingredients-nya dia cukup bisa support untuk bisa dikembangkan ke arah sana gitu. Yang terakhir, I think this is the last second ya, jadi 2 dari terakhir my slide, ada quotes, "Green living is not just a lifestyle." Jadi, green living atau hidup berkelanjutan, hidup itu nggak cuman sekedar lifestyle ya, but a commitment to preserving the natural wonders we enjoy today. Tapi komitmen bagaimana kemudian kita bisa menikmati hari ini dan juga menghirup udara hari ini ya, secara enjoy bareng teman-teman dan sebagainya, so that they can be enjoy by future generation. Setelah kita, itu bisa juga menikmati apa yang kita rasakan hari ini, gitu. Sama kayak hari ini mungkin kita nggak pernah bisa ngerasain orang-orang zaman dulu, rasanya sesejuk itu di bawah pohon atau jalan kemanapun, tapi kita nggak bisa ngerasain itu hari ini, gitu. Karena
global warming makin membakar diri kita ya, kalau di jalan-jalan, kalau lagi di lampu merah, dan lain sebagainya. Makanya kita berharap generasi yang akan datang itu bisa menikmati udara yang mungkin kita hirup saat ini, gitu. And then the last slide, thank you. This is reference, dan thank you so much udah give the attention. Aku balikin ke Naili. Thank you. Oke. Terima kasih banyak ya Kak atas materi yang cukup singkat namun luar biasa yang disampaikan oleh Kak Sahara. Mungkin acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya boleh raise hand. Nanti diambil dari 2 penanya yang raise hand dan 1 penanya dari kolom komentar. Saya hitung ya. Untuk yang raise hand boleh dilepas dulu. Sahara Rani. Oke, lanjut deh. Hitungan ketiga boleh raise hand ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Sudah? Oke, 2 penanya dari yang raise hand dan 1 di kolom chat ya teman-teman. Untuk Kak Miko Ardiansah boleh dipersilakan pertanyaannya Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Nelly atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Kak Sahara atas materinya yang sangat luar biasa. Sebelumnya izinkan saya untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Miko Ardiansyah, biasanya dipanggil Miko. Saya dari Dutif 8, Provinsi Jawa Barat. Saya izin bertanya terkait materi yang tadi disampaikan. Kalau menurut Kak Sahara sendiri, apa aja sih yang menjadi tanda-tanda si ekoenzim yang berbentuk cairan ini itu tuh bagus untuk digunakan. Jadi tuh fermentasinya tuh udah cukup matang lah istilahnya untuk digunakan secara meluas. Seperti itu, Kak. Ya, seperti itu. Mohon maaf, Miko, tadi kayaknya ada lost connection ya. Boleh diulang pertanyaannya sekali? Oh iya, jadi pertanyaannya ciri-ciri cairan ekoenzim yang sudah dapat digunakan atau sudah matang agar aman untuk lingkungan sekitar, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Oke, untuk Kak Sahara boleh mau dijawab dulu apa mau ditumpuk dulu? Aku langsung jawab aja ya, biar aku nggak lupa. Aku catat sih sebenarnya. Oke, thank you Miko ya untuk pertanyaannya. Jadi mungkin aku izin jawab. Ya, jadi mungkin yang kemarin aku pelajarin ya dari yang ahli ekoenzim di Bali itu sampaikan bahwa sebenarnya kalau misalkan dibilang bagus itu harus lewat lab ya. Tapi untuk secara observatif itu yang mudah untuk kita lihat itu ciri-cirinya yang pertama dia udah nggak ada bahan organik yang memang masih berbentuk ya. Jadi harapannya itu udah jadi sari-sari, itu yang paling pertama banget. Kalau misalkan masih dalam bentuk buah-buahan, sayur-sayuran itu artinya belum mateng, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya sari-sarinya itu nggak di atas ya, tapi udah ke bawah gitu. Jadi ada beberapa tahapan yang kemarin aku lihat tuh ada beberapa yang belum mateng, itu masih mengambang di atas ya sari-sarinya walaupun udah jadi sari-sari, tapi kalau yang udah matang banget, dia pasti bener-bener jadi sari-sari yang lebih komponennya lebih lebih kecil-kecil dan dia udah turun ke bawah, itu yang pertama. Yang kedua dari warna. Nah, kalau misalkan dia terlalu matang, itu biasanya warnanya coklat pekat gitu ya. Tapi kalau misalkan dia matangnya sudah sempurna, itu biasanya kuning dan agak sedikit kecoklatan gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan yang dari aku pahami dari penjelasan, bapaknya, itu sempat disampaikan bahwa sebetulnya tidak ada expired ya, cuman kalau misalkan terlalu matang, itu takut terlalu asam gitu, jadi, terlalu tinggi. Jadi yang paling bagus itu ketika dia sudah matang, langsung kita panen gitu, langsung kita gunakan sebagai misalkan ekstraksi apa, atau pembersih apa, atau langsung dijadikan produk, itu yang bagus gitu. Nah kemudian kalau dari segi bau,
sama sih baunya, bau asam. Mungkin tadi ada temennya bilang kayak mirip sama cuka apel ya pembuatannya, kurang lebih sama, cuman mungkin beda di ingredients ya. Aku nggak tahu kalau cuka apel dia apakah pakai gula seperti apa, kalau misalkan di ekoenzim biasanya pakai gula merah gitu. Jadi mungkin kurang lebih ciri-cirinya itu, mungkin dari baunya sudah cukup menyengat dan asam gitu. Bagaimana untuk Kak Miko? Apa sudah jelas? Mohon izin boleh bertanya kembali. Aku mau tahu aja sih Kak, dari tadi kan kita bahas tentang apa manfaat dari ekoenzim ini. Kalau misalnya dari ekoenzim ini ada resiko negatifnya nggak sih Kak terhadap si pembuat atau terhadap lingkungan sekitarnya Kak? Iya, makasih oke, makasih banyak Miko. Ya jadi bener tadi aku sempat mention bahwa ketika, aplikatif terhadap ekoenzim ini salah atau juga dianggap berlebihan lah dalam kadarnya itu juga nggak bagus. Contoh misalkan kemarin di salah satu danau di Bali, itu dia terlalu banyak ekoenzimnya, jadi kayak dia dituang lagi untuk bahan percobaan, itu ternyata bisa mematikan ekosistem yang ada di bawahnya gitu, dan pertumbuhan alganya justru semakin cepat gitu. Jadi mungkin itu harus hati-hati juga dan itu harus sebetulnya ada takarannya ya. Jadi tergantung daripada kematangan ekoenzimnya. Nanti teman-teman coba baca di jurnal-jurnal dan itu ada hitungan secara kurang lebihnya ya. Jadi, approximately-nya berapa, di sana bisa dituang dari berapa kubik yang ada di sungai itu, gitu. Nah, itu yang pertama bisa mematikan ekosistem yang ada di bawahnya dan justru alganya juga jadi banyak, berkembang gitu. Yang kedua, kalau ke tanaman, kalau misalkan dia nggak ngerti, misalkan ada kemarin dari case Bang Pol, jadi dia kayak sharing tentang salah satu lembaga yang memang membuat ekoenzim di Bali, yang udah dalam bentuk botol, itu dia nggak boleh langsung disemprot ke tanaman gitu. Jadi memang harus dicairkan terlebih dahulu, diencerkan dengan, komposisi tertentu gitu yang memang diproduksinya juga tertera ya berapa berapa pengencerannya lain sebagainya dan baru disemprotkan. Ada juga orang yang salah gitu. Nah, kalau misalkan salah penggunaannya itu bisa justru mematikan si tanamannya karena memang kadarnya ekoenzim ini cukup kuat gitu. Karena tadi terjadi fermentasi, kemudian pembentukan dan produksi beberapa enzim termasuk, beberapa asam ya, jadi kalau misalkan ke tanaman, itu justru si tanamannya jadi mati, gitu. Tapi kalau misalkan dipergunakan dengan benar, itu sangat amat bisa menutrisi jauh lebih baik daripada pupuk organik, gitu, dari beberapa penelitian ya. Kemudian yang terakhir untuk pembersih. Kalau untuk pembersih sebetulnya sejauh ini negatifnya itu dia masih, bau, jadi bau asam fermentasi gitu. Jadi mungkin kalaupun dihilangkan baunya itu, salah satu dari expertise itu sampaikan bahwa nutrisinya justru jadi berkurang karena ada bahan kimia yang masuk gitu. Jadi mungkin itu negatifnya. Nah, mungkin ini bakal jadi salah satu ini ya, maksudnya inovasi teman-teman kalau bisa menemukan, apa ya, solution daripada beberapa hal tersebut, itu mungkin amat sangat baik ya. Karena sejauh ini memang ekoenzim sudah berkembang, tapi untuk solusi-solusi yang seperti itu mungkin perlu untuk digali lagi gitu. Bagaimana Kak Miko? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas jawabannya, sangat jelas. Sudah cukup. Oke, lanjut nih karena yang raise hand sudah tidak ada, langsung diambil dari kolom chat ya Kak ya. Oh, ya udah boleh deh Kak Saharani dulu. Silakan. Oke, makasih Kak Naili Zulfa. Sebelumnya perkenalkan nama aku Saharani dari Dutif Sumatera Barat. Jadi aku pengen nanya nih ke Kak Sarah, mungkin pertanyaanku ada beberapa. Yang pertama kan tadi pembuatan ekoenzim itu kan dari sampah limbah organik. Kalau misalkan kan banyak kayak limbah-limbah organik kayak sisa makanan atau sayur dan buah itu yang kayak udah agak membusuk atau bahkan kecampur sama sampah-sampah yang lain, apakah boleh nantinya untuk difermentasikan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, jika saat pembuatannya itu, apakah harus imbang antara buah dan sayur, atau misalkan sayur aja itu nggak apa-apa, atau buah aja itu nggak apa-apa?
atau sampah organik lain aja itu atau nggak apa-apa gitu. Dan yang ketiga, banyak banget ini. Yang ketiga, ketika pembuatannya itu kan difermentasikan antara sampah organik, buah-buahan ataupun yang lainnya. Kalau misalkan kita pakai buah-buah yang kayak bukan sampah gitu, apakah bisa, Kak? Mungkin itu pertanyaan aku, makasih. Oke, terima kasih Saharani. Ini kedua kalinya aku ketemu dia ya. Jadi nama kita sama, tapi dia ada nama ibu aku. Jadi nama ibu aku itu Ani. Jadi kalau digabung jadi Saharani gitu ya. Oke, aku jawab ya. Jadi pertanyaan pertama, limbah organik sudah membusuk. Nah, sebetulnya kalau yang membusuk karena di dalam juga nanti ada pembusukan itu nggak apa-apa ya. Tapi biasanya kita bersihin dulu gitu. Jadi kalau memang ada sisa-sisa kayak makanan atau makanan yang kotor atau misalkan kecampur pasir, itu biasanya kita bersihin dulu, kita cuci dulu, baru nanti kita masukin ke dalamnya gitu. Yang kedua, itu terkait komposisi ya. Jadi komposisinya tuh nggak ada aturan yang baku ya. Jadi boleh aja, yang penting dia sampah organik. Cuman kalau yang kemarin saya pelajari itu, jadi ada dosen yang memang mengembangkan ekoenzim, itu dia sampaikan bahwa kalau misalkan dia pengen buat bantalan untuk terapinya dia biasanya filtering. Biasanya dia cuman pakai, sampah dari lemon, kemudian sampah dari beberapa sayuran, kemudian disatuin gitu. Karena ternyata menurutnya dia yang mungkin, sejauh ini kan belum ada penelitiannya terkait hal tersebut, itu katanya kandungan komposisinya jadi beda gitu di dalamnya, karena kita pakai komponen atau pakai komposisi yang berbeda gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman bukan untuk yang diaplikasikan ke diri sendiri, misalkan untuk pembersih atau untuk, menjernihkan air, itu sah-sah saja pakai komposisi yang seperti apapun gitu. Tapi kalau misalkan untuk kosmetik, untuk dipakai bantalan, terapi, atau untuk pakai sabun itu, kalau bisa ditelisik dulu komposisinya gitu, karena biar lebih memaksimalkan ya nutrisi yang ada di dalamnya. Misalkan kayak tadi dosen yang di salah satu university itu dia mengembangkan khusus untuk lemon dan juga kalau nggak salah sayur cucumber sama apa gitu. Jadi itu dilihat lagi karena nanti kalau gitu. Jadi bukan sama buah gimana itu sebenarnya. Yang pasti kalau bisa jangan pakai organik yang kering. Kalau organik itu akan lebih lama ya untuk fermentasi dan penguraiannya. Bagaimana Kak Saharani? Apakah sudah jelas? Sudah Kak Syahara sama Kak. Lanjut ya Kak. Beberapa pertanyaan yang mungkin sudah dijelaskan sama Kak Sahara, mungkin saya bisa ambil dari yang kemungkinan belum dijelaskan. Dari Kak Wildatun Fikra. Tadi ada beberapa cara pembuatan ekoenzim. Nah, kalau misalkan salah satu bahan pembuatannya agak terlengkapi, apakah itu masih masuk menjadi ekoenzim atau tidak? Kalau misalnya masih, apa prosesnya cepat? Seperti itu, Kak. Terus ada lagi yang sepertinya cukup penting ya dari Kak Feb, itu kalau misalnya kenapa ekoenzim itu nggak boleh ditaruh di bawah sinar matahari, Kak, walaupun tertutup rapat? Dipersilakan untuk Kak Sarah. Oke, jadi aku jawab sebentar ya, aku jawab yang pertama dulu. Give me 1 minute ya, karena sebenarnya aku lagi nyambi juga, ada salah satu organisasi yang memang lagi rapat evaluasi. Tunggu sebentar, 30 second. Oke, aku lanjut ya. Yang pertama tadi pertanyaannya kalau misalkan salah satu komponen yang nggak ada itu gimana gitu. Jadi sebenarnya ini komponen yang sangat amat mudah ya untuk ditemukan ya. Jadi ada beberapa alternatif juga. Kalau memang nggak bisa pakai gula merah, itu bisa pakai gula putih atau gula pasir. Kalau nggak ada gula pasir, itu bisa pakai molase ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan dari runtutan fermentasinya memang harus ada komponen itu gitu. Karena
terjadinya fermentasi yang maksimal itu kan perlu adanya bahan-bahan ya. Jadi kalau misalkan nggak ada salah satu, contohnya kayak misalkan cuman air sama buah, itu rasanya fermentasinya nanti ada yang salah gitu dan takutnya nanti, justru jadi pembusukan biasa gitu. Nah itu yang mungkin, perlu teman-teman pahami kenapa kemudian komponennya 3 ini, harus sama gula jadinya air gula gitu ya. Kalau gula aja sama mungkin kalau gula aja sama buah-buahan itu masih masuk akal, karena buah sendiri dia punya kandungan, air ya di dalamnya. Jadi juga karena dipenuhi lah gitu ya, kecuali nanti nggak sama, itu gimana gitu. Nah itu kalau itu nggak jadi masalah ya, terkait komposisi bahannya seperti apa, yang penting bahan organik yang bisa terurai, dan kalau bisa basah gitu. Kemudian komponen tadi, pertanyaannya terkait apa namanya, ini ya, kalau misalkan kan yang kita tahu itu memang harus ada di dalam wadah tertutup ya. Jadi teman-teman mungkin yang belajar tentang biologi paham ya bahwa, apa namanya, bahwa bakteri itu kan ada 2 ya teman-teman, ada yang anaerob dan juga aerob. Jadi dia yang bisa memang tahan terhadap udara dan juga tidak. Dan kalau misalkan dia terkena sinar matahari, itu nanti akan mengganggu stabilitas dari perkembangan atau pertumbuhan si bakterinya ini gitu. Makanya si ekoenzim karena dia tidak butuh penyinaran matahari atau panas tertentu untuk pertumbuhan si bakterinya ini, maka dia perlu untuk adanya ditempatkan di ruang yang memang, suhunya itu stabil gitu, karena nanti pertumbuhannya agar stabil dan tidak mengganggu daripada, apa namanya, si ekoenzim ini mikroorganismenya bertumbuh gitu. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian tadi udah disampaikan ya, jadi ada aerob sama anaerob dan kebetulan bakteri yang di dalam ekoenzim ini anaerob, jadi dia nggak perlu, udara dan akhirnya memang perlu di dalam wadah yang tertutup gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Nah, kalau misalkan kemarin memang ada, ditempatkan di satu ruangan dan ruangannya memang tertutup, kalau bisa juga kemarin sih agak sedikit lembab, tapi kalau misalkan teman-teman mau itu jangan ditaruh di tempat yang lembab juga gitu. Jadi memang perlu suhu ruangan yang memang stabil, gitu. Oke, terima kasih ya Kak Sahara. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya, juga buat Kak Sahara yang sudah menjawab pertanyaannya. Buat yang masih punya pertanyaan tapi belum tersampaikan, bisa nih di-follow IG-nya Kak Sahara, terus bisa di-DM Kak Saharanya. Oke, buat teman-teman juga jangan live dulu ya teman-teman, soalnya sebentar lagi masih ada penyampaian ekoenzim competition juga dokumentasinya. Dan acara selanjutnya ini penyerahan sertifikat buat pemateri hebat, yaitu Kak Sahara, bisa untuk sertifikat dan Kak Evelyn silahkan dokumentasinya. Oke, terima kasih. Mungkin Kak Sahara bisa ngambil pose yang terbaik nih Kak untuk sesi dokumentasi untuk pengambilan sertifikatnya. Oke, 1, 2, 3. Tahan bentar Kak. Oke Kak, udah. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih banyak ya buat Kak Sahara. Untuk selanjutnya, acara selanjutnya itu penyampaian ekoenzim competition. Dipersilahkan untuk Mbak Halimah. Mungkin MC boleh kita dokumentasi bersama itu sama pemateri. Boleh dokumentasi semuanya mumpung ada Kak Saharanya ya. Oke, aku ambil alih. Boleh banget nih teman-teman yang masih off-cam, boleh banget untuk di-open dulu nih kameranya. Biar terpampang wajah-wajah cantiknya maupun wajah-wajah gantengnya nih.
Boleh, aku bakal ngambil aba-aba juga. Yuk, yang belum buka kameranya, boleh dibuka dulu kameranya. Oke, slide kita slide ya, sampai 3 slide. Aku bakal fotoin yang di slide pertama dulu ya. Boleh bergaya dulu. 1, 2, 3. Tahan, boleh tahan dulu. Bentar. Oke, slide kedua. Boleh yang lagi open kamera boleh bergaya juga. Satu, dua, tiga. Boleh ditahan sementara. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk Kak Sahara maupun teman-teman lainnya. Saya kembaliin ke MC. Oke, terima kasih ya Kak Evelyn. Terima kasih juga buat Kak Sahara. Makasih banyak banget Kak ya. Oke, mungkin beralih ke acara selanjutnya teman-teman. Acara selanjutnya penyampaian Ecoenzym Competition yang disampaikan oleh Mbak Halimah. Mbak Halimah, Halo, apakah suara saya terdengar jelas? terdengar Mbak. Oke, sebentar ya. Terdengar, Kak. Oke, karena saya pakai 2 device ya, teman-teman. Jadi sebelum Mbak Halimah mulai, Mbak Halimah izin share screen dulu ya. Oke, sambil nunggu share screen-nya Mbak Halimah masuk ya, teman-teman. Mbak Halimah akan mulai dulu. Tadi sebetulnya Mbak Halimah udah ngasih sambutan, sekarang masih ngobrol lagi. Tapi oke ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk berjumpa lagi. Dan Mbak Halimah sangat senang sekali karena dari tadi Mbak Halimah menyimak apa tuh ekoenzim dari Kak Sahara. Terima kasih banyak Kak Sahara. Oh ya, mungkin kalau Kak Sahara habis ini ada kegiatan, nggak apa-apa Kak, keluar dulu. Oke, Kak Sahara masih see you dengar ya ini. teman-teman ya. Terima kasih Kak Sahara, selamat beraktivitas. Oke, karena tadi kan kita sudah foto-foto ya teman-teman, jadi biarkan Kak Sahara istirahat dulu. Oke, Mbak Alima langsung saja, nggak usah basa-basi. Kita akan ada kompetisi teman-teman, Ekoenzim, melibatkan seluruh keluarga besar Duta Inisiatif Indonesia. Bukan Duta Inisiatif Indonesia aja, tapi keluarga besar Gizi Inisiatif Indonesia. Sebelum Mbak Alima jelasin lebih lanjut, kalau dulu mungkin kita lebih kenal, kalau Gizi Inisiatif itu Duta Inisiatif aja ya teman-teman. Tapi hari ini Gizi Inisiatif mulai merambah kan sayapnya yang awalnya hanya Duta Inisiatif, sekarang kita punya pelopor metamorfosa Indonesia atau PELOSA gitu. Kemudian kita punya gerakan-gerakan lain, teman-teman sambil bisa simak di media sosial Instagram Gizi Inisiatif ya teman-teman. Oke, jadi kalau bicara Gizi Inisiatif, nggak hanya Duta Inisiatif aja gitu. Termasuk hari ini yang datang nggak hanya Duta Inisiatif aja, tapi ada pelopor metamorfosa. Dan kebetulan yang link Zoom yang hari ini tuh disebar ke berbagai orang ya teman-teman. Jadi nggak hanya dari keluarga kita. Tapi yang ikut kompetisi ini adalah keluarga besar Gizi Inisiatif Indonesia. Kenapa? Yang ini, kita pengen melibatkan seluruh teman-teman keluarga besar Gizi Inisiatif dari batch pertama sampai batch 8 untuk terus bergabung gitu ya teman-teman, terus terhubung dengan kita gitu. Karena kan nggak ada tuh namanya mantan keluarga ya. Kalau kita tuh sering ngomongnya nggak ada mantan duta gitu. Oke, langsung Mbak Alima jelasin secara singkat, teman-teman nanti bisa baca sendiri. Dan juga yang tadi
materi dari Kak Sahara juga akan dibagikan di grup ya teman-teman. Oke, kalian juga bisa kolaborasi, nggak hanya misalnya duta inisiatif batch 1 aja, enggak teman-teman, tapi semua batch bisa bergabung ya, bergabung jadi tim gitu. Oke, terbuka untuk seluruh keluarga besar Greens Initiative, baik itu duta inisiatif atau pelopor, dari seluruh batch, dari batch 1 sampai batch 8. Dan ini dibuktikan dengan tanda menjadi duta atau pelopor ya teman-teman, bisa sertifikat dutanya, atau kalau ada sertifikat posisi karena sertifikat dutanya belum diambil, karena belum roadshow misalnya, itu nggak apa-apa. Bisa juga LOA, LOA ini biasanya dapat ya teman-teman, atau pengumuman kelulusan saat pertama kali diumumin itu juga boleh. Ini yang berlaku untuk yang baru terpilih ya, yang baru terpilih kadang mereka kan masih belum dapat tuh. Kemudian lomba dilakukan secara tim, jadi ini harus kelompok ya teman-teman, nggak bisa sendirian. Jadi biar kalian nggak ngerasa sendiri gitu ya, biar nggak jomblo gitu. Jadi dari 5 sampai 7 orang teman-teman. Jadi kalian perlu cari orang 5 sampai 7 orang di provinsi kalian. Boleh dari batch 1, batch 2, batch 3, semuanya boleh gitu ya teman-teman. Yang penting keluarga besar Greens Initiative. Kemudian setiap ketua tim wajib mendaftar di formulir ini. bit.ly registration _ecoenzym GZI. Ini nanti Mbak Alma akan share ke grup juga. Oke, untuk anggotanya nggak usah isi ya teman-teman, cukup timnya aja. Oke, ini beberapa kriteria penilaian. Yang pertama teman-teman, inovasi dan kreativitas, penggunaan bahan-bahan alami. Tadi udah dijelasin sama Kak Sarah kan teknik-tekniknya, teman-teman bisa juga sambil searching juga. Jadi nggak hanya berpatok dengan apa yang Kak Sarah bilang, tapi teman-teman bisa berkreasi. Bahkan kalau sarannya Kak Sarah tadi, teman-teman bisa sharing dengan orang-orang aktivis yang sudah berkecimpung di dunia ekoenzim gitu kata beliau. Oke, kemudian ada dokumentasi ya teman-teman. Dokumentasi mulai dari pembuatan sampai penyebaran. Itu bentuk video ya teman-teman atau gambar juga. Oke. Kemudian kalau teman-teman mau nambah dengan press release atau mau dimasukin ke media pemberitaan, itu jadi nilai plus. Misalnya teman-teman punya kenalan media apa ya kayak detik.com, Pikiran Rakyat atau apapun itu jadi tambahan ya teman-teman. Tapi apakah wajib? Enggak wajib. Tapi ini akan jadi nilai plus gitu. Oke, bahan utama tadi udah jelasin ya, harus terdiri dari limbah organik, kulit buah, sayuran atau daun-daunan. Kemudian peserta dilarang menggunakan bahan kimia. Oke, karena ini merusak ya teman-teman. Peserta harus menyediakan alat dan bahan sendiri sesuai panduan yang diberikan. Seperti yang dijelasin sama Kak Sarah tadi, alat-alatnya tadi ada apa aja teman-teman? Salah satunya ada botol juga bisa ya teman-teman, bisa jadigen juga ya. Oke, ini dokumentasi dan pengumpulan hasil. Oke, jadi perlu didokumentasikan ya teman-teman, sekreatifnya teman-teman. Kemudian ada laporan bisa ditulis secara singkat aja teman-teman untuk memperkuat proses teman-teman melaksanakan perlombaan ini. Kemudian hasil ekoenzim beserta dokumentasi dan laporan harus dikirimkan kepada panitia sebelum batas waktu ditentukan. Oke, nanti batasnya ada di bawah ya teman-teman. Oke, yang lewat dari waktunya berarti otomatis didiskualifikasi ya teman-teman. Itu nggak usah ditanya ya. Oke, ini nih timeline-nya. Tadi Kak Sarah bilang karena kita kayaknya terbatas ya teman-teman, makanya teman-teman perlu cari cara yang lebih cepat. Kalau yang tadi Kak Sarah bilang minimal tuh 3 bulanan ya. Tapi katanya bisa lebih cepat daripada itu. Tapi teman-teman perlu cari tahu sendiri tentang gimana sih biar lebih cepat ekoenzimnya jadi gitu. Oke, ini dari 12 Agustus hari ini ya. Berarti pendaftaran pesertanya mulai dari hari ini sampai tanggal 16 Agustus. 16 Agustus. Kemudian proses pembuatannya dari 17 Agustus sampai 17 September. Kemudian dari 17 September sampai 23 September ini penyebaran ekoenzimnya. Jadi ekoenzimnya bisa dimanfaatin di provinsi masing-masing, entah ditebar ke sungai atau ke pertanian, seperti yang tadi Kak Sarah udah jelasin. 23 sampai 27 ini proses pengiriman hasilnya, teman-teman. Kemudian tanggal 29 ini pengumumannya. Oke, itu singkatnya. Oke, kemudian pemenangnya nanti akan dipilih 3 pemenang terbaik dari berbagai provinsi ya, teman-teman, berdasarkan kriteria penilaian dan keputusan juri. Kemudian pemenang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai, sertifikat, dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Jadi ada uangnya, teman-teman ya.
Tapi balik lagi, uang ini adalah bentuk rewardnya buat teman-teman, tapi lebih luas daripada itu, teman-teman punya pengalaman. Punya pengalaman, siapa tahu nanti bisa dibagikan ke adik-adiknya, atau syukur-syukur bisa jadi ladang ini bisnis buat kalian gitu kan. Tadi Kak Sarah nyontohin ada ini ya, bisa dibuat sabun juga kan, buat terapi juga. Hak cipta ada publikasi. Haknya buat teman-teman, tapi panitia berhak mempublikasikan. Jadi misalnya diunggah di Instagram atau diberitakan gitu ya, teman-teman untuk edukasi. Oke, peserta yang mengikuti lomba ini artinya dianggap setuju dengan syarat ketentuan tanpa terkecuali. Kemudian keputusan juri ini mutlak ya teman-teman, tidak dapat diganggu gugat. Oke, juri berhak mendiskualifikasi peserta yang melanggar syarat dan ketentuan. Oke, lebih lanjut teman-teman bisa hubungi Instagram kita seperti biasanya, atau teman-teman bisa hubungi Kak Devi ya, teman-teman, Kak Devi. Kak Devi ini ketua panitia penyelenggaraan webinar dan pelaksanaan lomba ekoenzim ya, teman-teman. Oke. Terus satu lagi, Mbak Lima akan memperlihatkan formulirnya. Oke, formulir sebentar. Oke, sebentar ya teman-teman. Ini masih 8:30 ya. Oke, berarti masih agak sore ya teman-teman ya. Oke, di mana formnya? Apakah sudah terlihat teman-teman? Belum, Kak, belum kelihatan. Oke, ini ya, udah kelihatan. Oke, ini ya teman-teman. Nanti teman-teman klik panduan ini aja. Di sini ada panduannya. Kemudian presentasi dari Kak Sarah juga ada di sini juga di klik panduan ini. Kalau teman-teman butuh pertanyaan apapun tentang lomba ini bisa hubungi Kak Devi ya. Kak Devi, teman-teman masukin email. Ini yang ngisi hanya ketua timnya ya. Oke, nama anggotanya, kemudian nama timnya. Teman-teman bisa pakai nama hewan atau tanaman sebagai bentuk teman-teman peduli ya dengan lingkungan dan jadi ciri khas gitu loh. Misalnya Merak Lampung. Oke, kemudian nomor HP. Ini diisi nomor HP ketuanya aja, kemudian provinsi asalnya. Oke. Ini teman-teman semua timnya harus berdomisili di satu tempat ya, di provinsi yang sama maksudnya. Oke, kemudian di Greens Initiative pernah menjabat apa? Teman-teman bisa pilih salah satu, batch keberapa. Kemudian di terakhir unggah bukti menjadi duta inisiatif atau pelopor ya teman-teman. Ini seluruh timnya dijadikan dalam satu PDF. Itu aja teman-teman untuk presentasi dari lomba ekoenzim. Selebihnya teman-teman bisa tanya-tanya, share-share sama Kak Devi ya teman-teman, biar malam ini teman-teman cepat-cepat istirahat dan cari tim untuk ikutan lomba ekoenzim. Mungkin itu aja dari Mbak Halimah. Terima kasih karena teman-teman sudah bersedia mendengar dan menyimak dari awal hingga akhir. Mbak Halimah kembalikan ke Naili. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Halimah atas penyampaian ekoenzim competition-nya. Gak kerasa ya teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara webinar ini. Saya ucapkan terima kasih pada peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada webinar ini. Juga ucapan terima kasih kepada panitia penanggung jawab atas kesempatan yang diberikan pada saya. Oke, semoga ilmu yang sudah di-share sekarang ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat, juga bisa diterapkan ya sama teman-teman biar kehidupan semakin mantap. Oke, sampai jumpa ya teman-teman di webinar Green Initiative Indonesia selanjutnya. See you. Juga salam kenal ya, aku Naili dari Jawa Timur. Terima kasih Kak Naili, terima kasih teman-teman.
selamat istirahat. Udah lama banget ya nggak ketemu. Ini nih wajah-wajah lama nih tadi. Siapa aja ya? Boleh nih yang mau ngomong bisa on mic